Saya biasa aja, Egi yang dulu, Egi yang pernah office boy, Egi yang pernah sekolah bandel ya sama. Dan gaya hidup saya pun nggak, saya yang dulu ya sama saya. Gue pernah 10 tahun ketemu dulu masih susah di bahasanya gitu kan. Susah banget tuh minjem duit sama gue buat beli susu anak lu kan dulu. Kamu makanya lu ngepet di mana lu? Banyak kisah orang-orang sukses yang memulai usahanya dari bawah, menemukan jalan hidup, dan berada di posisi atas setelah survive dari himpitan ekonomi. Salah satunya adalah Egi Jamadi, pengusaha muda asal Depok yang berhasil mengubah kehidupannya dengan memasarkan rujak cireng. Egi yang sukses memasarkan rujak cireng ke seluruh Indonesia dengan omset ratusan juta rupiah per bulan, dulunya adalah salesperman, karyawan bengkel, dan jadi office boy di salah satu stasiun radio swasta di Jakarta. Jadi selama saya kerja, saya pernah jadi sales keliling antara kampung-kampung dulu, salesperman. Terus saya pernah juga jadi bengkel, saya itu di bengkel mobil yang sehari-harinya tuh berlumuran oli, ya nggak seperti kotor lah gitu. Terus saya pernah bekerja juga di kantor yang ruangan AC, gedungnya mewah, tapi saya posisi paling bawah. Adalah Bivi Arifin, salah satu direktur di radio swasta tersebut yang mengajak Egi bergabung pada tahun 2002. Bivi adalah pelanggan di bengkel tempat Egi bekerja. Waktu itu sebelum saya di Semat itu kan saya kerja di bengkel ya, bengkel mobil. Jadi salah satu konsumen saya itu kebetulan direktur di Smart FM. Waktu itu Pak Bivi Arifin. Di situ saya sering canda, tapi serius gitu. Pak, boleh nggak saya lamar di perusahaan Bapak? Waktu itu kenapa emangnya kamu di sini waktu itu? Ya saya sedikitnya pengen cari pengalaman waktu itu memang saya putus SMA itu nggak sempat kuliah, mungkin pengetahuan saya merasa pengetahuan ilmu saya itu masih jauh sekali gitu. Kamu ke kantor aja deh katanya waktu itu. Kantor aja nanti kira-kira posisi apa yang kamu memungkinkan bisa di sana. Waktu itu saya datang aja ke kantor dengan saya pikir kan saya ketemunya direktur nih, udah pasti diterima nih gitu perusahaan itu gitu, dan ada peluang langsung dari direkturnya. Waktu itu saya ditawarin, kamu mau kerjaan apa di sini gitu ya. Saya dikenalkan di setiap ruangan itu, ini ruang produksi itu apa sih ya, itu bikin iklan, nanti di sini penggarapan masalah untuk pemberitaan newsnya ada gitu. Kembali ini bagian keuangan gitu, keuangan ini mengurus keuangan perusahaan, cash flow segala macam. Ini ruang marketing, ini yang memasarkan produk kita apa itu ya, di sini ada macam-macam, kita punya produk namanya di radio itu. Waktu itu saya belum ngerti. Di sini ruang siar namanya, saya lihat ruang siar, wah kemarin saya lihat cuman di TV atau apa itu namanya ruang siar. Ternyata saya lihat langsung gitu, ada yang siaran, dan di belakang itu ada operator yang mengatur cara siaran nanti gimana gitu kan. Tapi di semua itu saya nggak ada kemampuan saya di situ. Saya mau pergi saya ini. Egi tidak akan pernah lupa kebaikan Bivi yang memberikannya pilihan untuk memilih pekerjaan yang sesuai. Namun karena sadar tidak memiliki kemampuan yang cukup di beberapa divisi yang ditawarkan, ia akhirnya menduduki pos di pantry sebagai office boy. Terus karena kamu lihat aja dulu dah, bantu-bantu dulu waktu itu. Nanti mungkin kedepannya kan kamu bisa belajar. Jadi saya dikasih peluang untuk belajar di situ. Awal-awal ya yang saya bisa waktu itu ngasih minum. Saya tiap hari ya nyiapin makan, nyuci piring, nyuci gelas. Waktu itu. Ya orang tua dalam arti kecewa, bukannya kecewa dalam arti anaknya kerja, bukan kecewa itu, atau penghasilannya bukan. Mungkin kecewanya apa? Ya Allah, dia nggak tega gitu. Nggak tega sama anaknya di posisi itu. Namun seiring berjalannya waktu, pimpinannya melihat Egi termasuk karyawan yang memiliki keinginan untuk berkembang.
Hanya dalam waktu 3 bulan sebagai office boy, ia dianggap pantas untuk bertugas di bagian operator, yaitu menjaga siaran radio agar terus berlangsung. Nah, saya memang nggak lama di situ. Kesini-sini saya malam tuh. Saya kalau udah pulang jam kerja, saya nggak langsung pulang. Saya masuk ke ruang pesiar gitu ya. Apa sih dikerjain penyiar gitu. Wah itu tuh berat banget, harus pengetahuan tinggi, ilmu yang basicnya sudah ada. Dibantu juga Mas Toto, orang yang berjasa di waktu itu semua. Udah lu jangan main di pantry lagi katanya. Waktu itu Mas Toto yang gitu. Lu bisa sebenarnya, cuman lu harus belajar doang sedikit. Nanti dengan sendirinya pasti bisa. Saya nggak ada, saya mundur lagi. Saya balik lagi ke ruang operator. Di situ saya lihat, ini kayaknya kerjaan yang udah nggak, alat-alat yang sudah nggak. Dalam kutip, sering saya lihat namanya mixer, itu ada laptop, ada komputer gitu ya. Saya lihat itu kalau malam. Ternyata saya nggak terlalu lama Mbak belajar itu. Yang saya lihat sistemnya, gimana caranya menempatkan iklan. Di situ dibahaskan ada kapsul, di mana waktunya news, berita. Nah di situ saya kayaknya tertarik di situ. Saya majukan ke Mas Givi, bilang, Pak, coba saya mau belajar ini, dikasih kesempatan lah di situ. Nah disitulah saya, walaupun kedepannya saya nggak naik karirnya, situlah saya 9 tahun. Saya bilang luar biasanya saya di situ, saya mendapatkan kuliah gratis ternyata. Saya mendengarkan setiap hari di telinga saya itu orang-orang hebat. Kantor tempatnya bekerja adalah radio bisnis yang rutin menghadirkan motivator terkemuka sebagai narasumber. Sebut saja Tung Desem Waringin, Andre Wongso, atau James Gui. Setiap hari, mau tak mau, Egy harus mendengarkan kalimat motivasi, tips berbisnis, dan kiat menjadi pengusaha sukses dari orang-orang terkenal itu. Smart FM itu ya ladang saya kuliah intinya itu ya, dan ketemu orang-orang yang orang-orang besar ketika orang yang mempengaruhi hidup saya saat ini. Situ saya kenal teman-teman dari berbagai disiplin ilmu ya, dari ilmu namanya kita cara usaha, motivasinya kita dapat semua di situ. Jadi sangat-sangat, memang titik saya di situ. Mungkin kalau saya nggak kerja di situ ya, mungkin itu jadi proses hidup saya. Mungkin saya mungkin pola pikir saya nggak seperti sekarang. Di antaranya omongan Patung yang sering saya, waktu itu saya tuh waktu di kerja itu ya sempat risih dengar Patung ngomong bisnis tanpa modal. Mana mungkin bisnis tanpa modal Patung waktu itu kan. Terus uang yang bekerja untuk kita. Mana mungkin uang kalau kita cucuran keringat aja nggak belum tentu ada hasilnya, apalagi kita duduk manis uang yang bekerja untuk kita. Itu logika itu yang dulu selalu nggak diterima dengan akal sehat saya. Kok bisa masa bisa itu Patung gitu. Saya bukannya orang yang sudah berhasil, saya merasa saya harus banyak belajar lagi, tapi dari semua omongan Bapak itu ya sedikit banyak saya mulai memang ada. Kalau Patung dengar ini, saya sangat banyak berterima kasih Pak Andi Wongso, Pak Adi Branding itu Pak Silih Agung Wasesa. Itu Adi Branding saya juga sempat dari awal tanya masalah brand, mau brand produk itu seperti apa. Nah, ahli marketing itu Pak James Gui waktu itu di Smart FM ya. Mereka semua orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan saya saat ini. Egy senang membaca buku-buku motivasi. Yang paling ia suka adalah membaca kisah hidup pengusaha legendaris Bob Sadino. Sepak terjang Om Bob yang banyak dijadikan referensi orang-orang sukses ini begitu membekas pada diri Egy. Semakin dia membaca, semakin kuat keinginannya untuk menjadi pengusaha. Emosi saya tinggi Mbak, kalau jadi gini, dalam arti emosi positif ya, lihat orang berhasil. Saya tuh dulu seneng baca buku-bukunya Bob Sadino, kayak gitu tuh. Dia orang yang low profile tapi kekayaannya tuh biasa, kok bisa gitu. Orangnya yang sehari-hari cuma pakai tanah kolor,
mainnya di sawah pakai, dalam tanda kutip ternyata nggak semuanya kita kita tampilkan casing itu nggak seberapa. Orang itu ternyata luar biasa. Itu saya kadang-kadang emosi, kok bisa gitu. Jadi saya walaupun kita posisi terendah, tetap mimpi kita setinggi mungkin. Itu saya selalu gini. Suatu saat saya pengen usaha berhasil. Itu yang dulu di hati saya. Dan kalau saya berangkat kerja apa tuh, selalu perhatikan tuh di perjalanan itu. Dan arah usaha ini apa saya buka usaha ini gitu ya. Saya lihat orang yang kayak lagi bergelut dalam bidang ini, apa saya bergelut bidang itu gitu. Jadi masa pencarian itu memang cukup lama. 9 tahun sudah Egy bekerja di stasiun radio. Meskipun istrinya juga bekerja sebagai seorang guru, ia bertekad harus menambah pendapatan. Kebetulan ada seorang ibu yang biasa ia sapa dengan panggilan Mak, yang bekerja membersihkan sekolah di tempat istri Egy bekerja. Ia membuat rujak cireng, makanan khas berbahan tapioka yang dimakan dengan sambal rujak buah. Karena rasanya istimewa dan tidak seperti cireng pada umumnya, Egy tertarik untuk memasarkan. Ditambah, rujak cireng kala itu belum banyak yang menjual. Daripada sambil ngurus cucu, kita bikin cireng yuk sebenarnya. Nah dari situ, dari sekitar itu kita ajak. Nah itu alhamdulillah kita dalam 2 tahun berkembang. Dan kita mulai merintis tahun 2012 sampai tahun 2014 itu saya sudah punya sertifikasi, sudah punya halal. Kalau pikir saat ini, kalau untuk cireng ini mungkin satu orang yang memonopoli bisa. Berapapun produksinya, satu orang yang monopoli tanpa perlu reseller atau agen di sekelilingnya bisa. Cuman di situ ada orang dari nol yang membantu kita dari nol. Kalau saya itu jualan cireng ini, orang sekitar yang membutuh. Peluang kecil apapun tuh sebenarnya bisa sesuatu yang besar. Contohnya saya bukannya ini cireng udah besar, bukan. Tapi saya belajar ini produk yang dari bahan bakunya aja singkong gitu ya. Yang menurut dan kata rambut itu ya makanan tradisional, makanan kampung gitu. Ternyata mohon maaf aja di Bandung itu orang-orang turis-turis gitu, bukan sekedar orang lokal, semacam negara itu senang gitu. Karena saya berbagai macam masuk di kafe, masuk di berbagai rumah makan, restoran yang kita jadi makanan sampingannya gitu. Itu ternyata mereka responnya bagus. Jadi apapun yang kita bisa kerjakan hari ini itu sebenarnya itu yang terbaik buat kita sebenarnya. Cuman di situ ada masa, mungkin Allah lagi masa proses dulu, hasil nanti sekian next. Gitu. Kalau saya ingat waktu saya dulu ya mungkin saya juga mengalami titik terendah saya waktu itu. Jadi apapun posisi Anda saat ini tidak selamanya Anda di situ. Pasti suatu saat nanti kalau Anda mau mengeksplor diri sendiri, ini apa sih kemampuan saya gitu. Coba aja terus coba. Nanti di situ Allah itu nggak melihat hasil, kita nggak melihat hasil, kita lihat proses kita maksimalin aja, proses apapun di bidang apapun gitu. Jadi nggak harus kalau saya pribadi mungkin lebih ke entrepreneurnya atau penjualannya, mungkin yang ada sisi ilmu lain yang saya juga kurang bisa, itulah bisa diangkat apapun gitu. Awalnya ia menawarkan rujak cireng ke teman-teman di kantornya. Setelah era jualan melalui dunia maya marak, ia pun menjual secara online. Suka duka mengantarkan pesanan cireng ditemani istrinya Aan Marlina, kini hanya dijadikan kenangan dan pengalaman berharga. Nah, beli cireng gua dong, siapa tahu gua bisa dapetin haji. Karena apa saya minta izin, saya jualan di kantor, dia HRD. Di mana saya jualan di kantor, dapat kutip jangan dilarang lah gitu. Tapi dia dengar pas waktu saya posting di media medsos, alhamdulillah udah daftarin haji. Dia nangis, bang gua nangis denger lu nge-tag di Facebook ini. Gua orang yang pertama denger lu ngomong kayak gitu. Waktu pertama kali lu buat cireng di Semarang. Dia saksi hidup masih ada sekarang. Seiring berjalannya waktu, permintaan rujak cireng makin banyak. Bersamaan dengan itu pula, Egy mengalami pemutusan hubungan kerja. Dengan bekal pesangon,
Akhirnya ia memantapkan diri fokus untuk memasarkan rujak cireng. Puncaknya adalah ketika ia sebetulnya hanya mencoba peruntungan dengan menawarkan sampel rujak cireng di supermarket besar di Bandung. Dan tanpa ia duga, ia diterima sebagai pemasok tunggal rujak cireng dengan merek Brekele tahun 2014. Nah, supermarket itu dia manapun ya, di Jakarta, di Bandung, atau di daerah kota-kota besar gitu, yang ada supermarket, ada mall, ada plaza, itu ternyata cireng itu nggak ada, Mbak. Waktu itu saya berpikirnya cireng itu belum ada. Yang namanya produk-produk ya nugget, ini tuh produk-produk impor semua itu banyak. Cireng kok nggak ada gitu. Saya bertanya di situ, apa sih syaratnya masuk ke peluang ini gitu. Hanya dalam waktu 2 tahun, Egy meraih hasil yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya dari memasarkan rujak cireng. Orang tua dan keluarganya adalah orang-orang yang harus ia bahagiakan dari hasil usahanya itu. Saya biasa aja, Egy yang dulu, Egy yang pernah office boy, Egy yang pernah sekolah bandel ya sama. Pernah 10 tahun temu lu masih susah di bahasanya gitu kan. Susah banget lu minjem duit sama gua buat beli susu anak lu kan dulu. Sekarang lu maaf aja gua. Lu mau Pajero duit dari mana? Lu ngepet di mana lu? Jadi setelah semat saya sudah kena PHK dan saya menggeluti usaha cireng ini, itu saya adik-adik saya udah pada lulus sekolah, yang udah SMA, yang udah kuliah. Tapi sekarang satu yang saya masih biayain tuh anak yang paling bungsu, adik saya Tembatu. Dia juga sekarang saya pekerjakan juga sambil kuliah, jadi ya kerja sama saya sambil kuliah juga. Karena udah semester terakhir kayak mau skripsi. Jadi alhamdulillah beban orang tua udah mulai berkurang. Sampai saat ini saya begini, ini doa mereka. Jadi apa namanya, saya yakinin itu doa orang tua itu doa yang mustajab. Jadi mungkin saya nggak tahu kan siang malam tahajudnya dia doain saya gitu kan. Makanya ada sedikit di kuping saya dia minta naik haji, itu yang saya tunaikan pertama dari hasil penjualan keuntungan saya ini. Itu selama kurang lebih 2 tahun saya merintis dari nol, ada keuntungan, benar-benar saya daftarkan untuk mereka dulu. Dan saya bilang insya Allah nanti rezeki akan mengikuti lebih banyak. Alhamdulillah itu keganti, Mbak, itu keganti. Kini rujak cireng yang ia pasarkan tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera. Dengan memasok 20 hingga 40 ribu bungkus per minggu dengan omset ratusan juta rupiah per bulan. Egy bukanlah produsen rujak cireng, tetapi distributor yang memasok ke supermarket besar. Prestasinya adalah menjadikan rujak cireng naik kelas. Makanan tradisional berbahan tapioka ini yang sebelumnya hanya bisa ditemui di penjual gorengan pinggir jalan, kini berjajar di supermarket dan dinikmati oleh kalangan menengah atas. Nah, bagaimana Egy mengelola pemasaran, mensupervisi produk yang dijalankan orang lain, memanage hubungan bisnis yang dijalin sejak 2014, ikuti tayangannya di video berikutnya. Egy akan membagi tips bagaimana membangun usaha yang dimulai dari nol.